Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya diminta untuk mengangkat materi tentang masalah anemia gizi pada remaja dan tata laksana gizi pada anemia di rumah sakit. Nah, kalau tadi mungkin kita sudah banyak mendengarkan dari Dr. Yusi terkait dengan tata laksana medis ya pada anemia, dan memang cukup banyak hal yang harus dikaji dari anemia, karena anemia itu kadang-kadang apalagi di rumah sakit ya, bukan anemia murni seperti yang kita dapatkan di masyarakat ya. Tentunya kita juga harus melihat kompleksitas dari problem anemia yang muncul pada pasien. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Yusi ya, alhamdulillah. Nah, kemudian untuk masalah anemia gizi pada remaja, ini sebenarnya memang satu tema yang kita angkat terkait dengan Hari Gizi Nasional tuh ya. Jadi memang pada saat ini Hari Gizi Nasional ini mengangkat tema anemia pada remaja karena memang masih banyak ya ditemui masalah-masalah problem daripada anemia gizi pada remaja ini ya, yang tentunya banyak berdampak terhadap beberapa hal yang istilahnya menjadi target dari program pemerintah kita. Jadi kalau kita lihat memang masalah anemia gizi ini yang difokuskan saat ini adalah pada remaja ya, memang menjadi fokus perhatian pemerintah kita terhadap remaja. Dan kenapa remaja putri ya? Tentunya tadi sudah banyak diangkat oleh Dr. Yusi ya, kalau terkait dengan berbagai hal terkait fisiologis dan sebagainya yang berbeda antara wanita dan pria ya. Tentunya yang beresiko lebih banyak terjadinya anemia adalah kaum hawa atau kaum wanita ya. Di mana kalau untuk pria itu biasanya jarang terjadi anemia kecuali kalau terjadi kehilangan darah dan penyakit-penyakit tertentu ya. Nah, kalau remaja putri, kalau kita lihat dari skala global yang lebih besar, mungkin kita bisa melihat dari visi presiden ataupun nawacitanya dari Bapak Presiden kita ya, di mana untuk pembangunan jangka panjang beliau mensyaratkan cita-citanya nawacita 9 cita-cita itu, di mana yang pertama kali yang nomor 1 adalah tentang SDM yang unggul ya. Nah, dari sini terbentuklah visi dari Bapak Presiden kita, yaitu pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, dan mengurangi stunting, kematian ibu, kematian bayi. Itu visi keduanya ya. Sehingga ini akan diterjemahkan menjadi arah kebijakan pembangunan kesehatan SDM ya. Nah, di antaranya yaitu ada peningkatan kesehatan ibu dan anak, percepatan penurunan stunting, dan penguatan sistem kesehatan. Ya, ini adalah arah kebijakannya. Nah, artinya dalam skala global yang lebih besar sudah dicanangkan tuh, ya. Artinya di sini di mana peningkatan kesehatan ibu dan anak ada 4 ya strateginya, yaitu antara lain yang ketiga adalah peningkatan gizi remaja, putri, dan ibu hamil. Ya, nah di sini artinya antara target daripada visi Pak Presiden ini sendiri sudah menyebutkan ya dalam arah kebijakan pembangunan kesehatan bahwa peningkatan gizi remaja, putri, dan ibu hamil menjadi salah satu perhatian yang cukup utama ya, dan kemudian percepatan penurunan stunting tentunya. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Yusi bahwa dari data yang kita dapatkan Riskesdas ya dari 2013, 2018 ya, dan memang Riskesdas sekitar 5 tahun sekali yaitu akan ada datanya. Nah, entah nih sekarang sudah 2021. Karena ya. Maaf, ini sudah sampai slide yang keberapa ya? Karena tadi kita langsung buka saja slide-nya Ibu. Oke, slide ketiga. Slide ketiga, ya. Baik. Ya. Sudah bisa? Sudah bisa, Bu. Di saya belum tampil ya. Mbak Dian sudah share screen? Sudah, Ibu. Sudah sampai yang grafik proporsi anemia ibu hamil tahun 2018. Oke. Bentar. Ya. Ya. Baik, kita lanjut ya, bahwa dari proporsi anemia ibu hamil ini sebenarnya kan bisa melihat dari segi pertambahan masalahnya ya, artinya ternyata di 2018 terjadi peningkatan proporsi anemia ibu hamil ya, dalam waktu jangka 5 tahun sudah terjadi cukup banyak
peningkatannya hampir 25 sampai dengan 30% terjadi peningkatan proporsi anemia ibu hamil. Padahal kalau kita lihat 5 tahun itu adalah masa yang cukup panjang ya. Nah, pada anemia ibu hamil ini, kalau kita lihat memang di usia tadi jelas ada 15 sampai 24 tahun yang terbanyak ya, yaitu 84,6% ya. Di mana usia remaja pada saat riskesdas itu sebenarnya yang dimasuk remaja ada 10 sampai 19 tahun. Tentunya ini juga menjadi satu gambaran bahwa kelompok usia yang di atas remaja berdasarkan riskesdas tersebut terjadi anemia yang cukup tinggi, yaitu 84,6% proporsinya. Nah, ini kan dalam waktu 5 tahun saja sudah terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya. Jadi artinya ada masalah apa nih pada ibu hamilnya kok malah menambah gitu ya, atau meningkat. Ada dugaan bahwa bisa jadi para remaja yang dalam pernikahan dini misalkan, itu bisa saja terjadi di daerah-daerah ya, sehingga memberikan kontribusi terhadap proporsi ini gitu ya, diduga seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari data riskesdas yang lain, bisa kita lihat ya bahwa dalam cakupan tablet tambah darah atau TTD ya, yang dimana sudah dicanangkan dalam program Kemenkes ya, dalam Permenkesnya, ternyata dari data riskesdas diperoleh bahwa remaja putri yang mendapat TTD itu 76,2%, ya. Kemudian yang tidak 23,8%. Nah, dan istilahnya akses atau hasilnya untuk mendapatkan TTD ini dari data yang ada ternyata lebih banyak mendapatkannya di sekolah ya, yaitu sekitar 80-an persen ya, itu para remaja putri mendapatkan tablet tambah darah adalah terbanyak di sekolah dibandingkan dari Fasiankes ataupun dari inisiatif sendiri atau mandiri gitu ya. Nah, ternyata lebih banyak dari sekolah. Nah, kalau dari sekolah ternyata nanti akan kita bisa lihat lagi di dalam datanya bahwa yang dikonsumsi di bawah 52 butir itu masih banyak sekali, bahkan sampai 98,6% ya. Jadi artinya sudah dapat dari pihak sekolah dan banyak tetapi tidak dikonsumsi. Nah, ini kan berarti artinya tahap demi tahap itu akan bisa terlihat di mana permasalahan anemia ini bisa menjadi bertambah besar karena memang adanya ketidakefektifan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri ya. Nah, sementara pada ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah itu sekitar 73,2%. Dan yang mendapat istilahnya lebih dari 90 butir hanya 24%. Perolehan di bawah 90 butir ternyata 76%. Artinya banyak sekali ibu-ibu hamil yang tidak mendapatkan ataupun apalagi mengkonsumsi ya. Biasanya kan kalau masyarakat itu kalau sudah diberikan peraturan pemerintah pasti aksesnya untuk mendapatkannya lebih mudah. Tetapi ketika sudah mendapatkannya tidak dikonsumsi itu juga masih ada problem, berarti kan masih ada problem masalah perilaku yang belum selesai, sehingga makanya masalah gizi seperti anemia ini masih terus bertambah ya. Jadi mungkin tadi kalau Dokter Juksi menanyakan bagaimana nih ahli gizi bisa melihat masalah ini, bisa kita lihat ya. Nah, ini kemudian di slide berikutnya, di slide 5 bisa dilihat ya. Di sini saya coba mengkaji dari data Riskesdas 2018 ya. Kalau dari remaja putri yang mendapatkan TTD dalam 12 bulan terakhir itu ternyata presentasinya cukup tinggi ya, 76,2% ya. Nah, kemudian saya cek kembali di dalam proporsi usianya itu terbanyak adalah usia 12 sampai 15 tahun ya. Jadi artinya 84,4% remaja putri yang mendapatkan TTD 12 bulan terakhir adalah usianya 12 sampai 15 tahun ya. Bisa dibayangkan tuh kira-kira usia SD ya, SMP ya, seperti itu ya. Dan memang dari pendidikannya ternyata benar tamat SD dan MI itu sekitar 84% ya. Baik. Nah, dari slide 5 ini bisa dilihat bahwa istilahnya di sini kan tadi sudah saya sampaikan bahwa dari data Riskesdas 2018 itu sebenarnya bisa kita lihat problem daripada program pemberian TTD ini pada remaja ya, terutama remaja putri ya. Nah, di sini bisa dilihat dari tadi mulai dari memperoleh TTD terakhir paling banyak 76,2. Usianya paling banyak 12 sampai 15 tahun. Ya, paling sekitar SD atau SMP ya. Tamat SD, MI itu juga paling banyak. Tentunya seperti itu usia-usia mereka. Kita bisa melihat apa istilahnya populasi sasaran dari program ini gitu ya. Nah, kemudian di yang berikutnya
sumber perolehannya pasti dari sekolah karena mereka lebih banyak dari sekolah ya. Nah, kemudian kalau ditanya mereka kenapa mereka tidak minum, itu ternyata jawaban tertinggi adalah yang pertama adalah 31,5% itu dari rasa dan bau yang tidak enak. Ya kan, karena tablet TTD itu sendiri emang kita tahu ya rasanya seperti amis gitu ya, seperti itulah bau-bau besi gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga yang kedua terbanyak adalah 20,5% itu merasa tidak perlu. Nah, sepertinya kalau untuk yang alasan pertama, rasa dan bau tidak enak ini memang sudah menjadi satu PR-nya pemerintah untuk bagaimana caranya menyediakan preparat besi yang lebih mudah diterima oleh remaja putri gitu ya, sepertinya begitu. Apalagi kalau kita lihat remaja putrinya 12-15 tahun kan tentunya mereka lebih senang ya makanan-makanan apalagi yang sekarang berkembang ya, para remaja itu kan makanan yang serba gurih dan sebagainya ya, lezat dan sebagainya. Tentunya ini suatu tantangan bagi pemerintah bagaimana nantinya ke depan menyediakan preparat yang lebih mudah diterima ya. Nah, kemudian yang kedua ini yang merasa tidak perlu ini yang harusnya sebenarnya menjadi juga PR bagi kita sebagai tenaga gizi ya, tenaga kesehatan, bagaimana bisa membantu meningkatkan kesadaran para remaja putri ini untuk bisa mengkonsumsi tablet TTD dengan teratur ya. Sesuai program pemerintah dia 52 butir dalam setahun ya, karena pemberiannya dilakukan seminggu sekali ya. Jadi karena satu tahun ada 52 minggu, maka mereka diwajibkan minum sekali seminggu ya. Dan tentunya program ini sudah diperhitungkan bagaimana dampaknya atau efeknya terhadap peningkatan HB darah atau paling tidak maintenance ya, memaintain HB darah yang ada agar senantiasa normal sampai dia nanti siap menikah dan hamil gitu ya, seperti itu. Lanjut slide-nya. Mohon next slide. Ya. Karena remaja putri di sini dipersiapkan untuk istilahnya mendapat TDT dengan lengkap 52 butir. Tentu saja ini ada dampaknya ya, ketika mereka menjadi remaja yang HB-nya normal, itu akan memberikan keuntungan yang banyak ya. Tetapi sebaliknya, kalau tadi 20 atau 67% para remaja itu tidak mengkonsumsi TT dengan baik, maka ya resikonya ini ketika nanti dia menjadi calon ibu ya, maka beresiko terhadap kehamilan. Ya mungkin tadi beberapa faktor resiko bahaya anemia terhadap kehamilan udah banyak disampaikan oleh Dr. Jusi ya. Antara lain seperti di sini mudah terjadi infeksi ya pada saat kehamilan itu sebenarnya bahaya anemia terhadap kehamilan itu ada beberapa step ya, bisa pada saat kehamilannya, bisa pada saat persalinannya ya, dan juga termasuk setelah persalinannya ya, dan di sana nanti kita bisa lihat ya. Jadi misalkan pada saat kehamilan, hiperemesis gravidarum, ya, perdarahan antepartum, ketuban pecah dini, itu resiko juga banyak, ya. Atau ancaman dekompensasi kordis ya kalau HB-nya di bawah 6. Ya, karena memang kalau pada saat hamil itu kan pasti akan terjadi penurunan HB ya, karena peningkatan volume darah dan seterusnya. Nah, kemudian saat persalinan juga demikian ya, bisa terjadi gangguan his saat pengejan. Kemudian pada kala 1 biasanya bisa lebih lama ya. Karena istilahnya ototnya itu perlu berkontraksi ya yang kuat ya, karena HB-nya rendah maka dia tidak bisa berkontraksi lebih kuat ya. Kemudian sampai juga kala 4 ya terjadi perdarahan postpartum sekunder dan atonia uteri. Lanjut, mohon dilanjut slide-nya. Halo panitia, slide-nya bisa diganti ya, udah ya, baik. Kemudian pada saat nifas ya, pada saat nifas juga terjadi beberapa resiko bahaya ya. Misalkan bisa terjadi infeksi ya, kemudian berkurangnya pengeluaran ASI ya, padahal kita tahu bahwa ASI itu sangat manfaatnya banyak sekali dan tidak bisa disaingi kandungan gizi yang terkandung dalam ASI ya, di dalamnya terutama pada saat awal yaitu kolostrumnya ya, itu sangat membantu sekali bagi untuk bisa mendapatkan imunitas yang baik di dalam saluran cernanya ya.
Nah, kemudian memudahkan terjadi juga infeksi mamai dan sebagainya, ya. Nah, kemudian pada janinnya juga demikian, ya. Tadi sudah banyak dijelaskan bahwa pada ibu yang anemia akan berisiko melahirkan janin atau bayi yang BBLR, kemudian juga bisa terjadi intelijensia yang rendah karena mungkin terjadi kelainan ya dalam pembentukan saraf ya, kemudian juga atau NTB ya, neural tube defect ya, NTD ya. Itu juga bisa terjadi ya biasanya pada ibu ya hamil yang anemia ya, melahirkan bayi yang NTD. Nah, kemudian next slide ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya dampak jangka pendek dan jangka panjang akibat gangguan gizi pada masa janin dan anak usia dini ya. Jadi setelah fase melahirkan itu juga kan banyak resikonya. Nah, setelah melahirkan, setelah si bayi tumbuh menjadi balita ya, kemudian anak usia dini, itu tentunya juga tidak selesai sampai situ permasalahannya. Artinya masih akan berlanjut terus masalah anemia ini gitu ya, dampaknya ya. Nah, jadi ternyata pada gangguan gizi pada masa janin dan usia dini itu beresiko banyak ya terhadap secara jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, kalau jangka pendek dia perkembangan otak ya 0 sampai 2 tahun ya, itu terjadi puncak-puncak pertumbuhan dan perkembangan otak ya, itu akan terganggu ya. Kemudian metabolic programming itu juga terganggu. Artinya istilahnya programming dalam artian sinyal ya ataupun sistem DNA-nya ya yang akan bentuk pola metabolisme itu juga akan terganggu. Nah, kemudian ketika perkembangan otak terganggu, maka jangka panjangnya kemampuan kognitif dan pendidikan akan rendah ya. Kalau pertumbuhan terganggu, dia akan menjadi stunting atau pendek ya. Nah, kemudian juga ketika metabolic programmingnya terganggu, dia akan berisiko untuk menderita penyakit tidak menular ya, seperti hipertensi, diabetes, obesitas, BJK, stroke yang semuanya penyakit degeneratif yang artinya ketika istilahnya harusnya tidak perlu terjadi, dan ini akan menjadi satu resiko di kemudian hari bahwa prevalensi penyakit degeneratif di suatu negara itu akan menjadi lebih tinggi gitu ya. Dan ini menjadi PR masalah kesehatan di masyarakat lagi ya kalau memang tidak ditangani ya. Jadi dan seterusnya ini menjadi satu lingkaran setan tidak berhenti ya. Dan karena apa? Ketika sudah terjadi stunting, nah dia anak yang stunting ini kemudian beranjak remaja dan dewasa, kemudian dia juga menjadi ibu hamil lagi dan menjadi ibu pendek dan juga ibu prahamil yang rendah juga. Istilahnya HB-nya dan seterusnya. Jadi ini akan terus terjadi siklusnya. Jadi makanya ketika kita bicara stunting itu memang istilahnya satu problem yang nggak bisa selesai sampai di sini, tetapi harus ditangani dari hulunya, ya, yaitu mulai dari remaja, ya, karena remaja ini merupakan kelompok usia yang potensial akan bisa memberikan dampak terhadap masalah gizi ini bisa diatasi atau tidak. Ya, karena masalah gizi itu tidak bisa langsung seperti membalik tangan, ya, langsung prevalensinya turun tidak bisa seperti itu, tetapi melalui tahapan-tahapan yang ada. Nah, di setiap tahapan inilah istilahnya program gizi harus senantiasa digaungkan dan diterapkan setelah dievaluasi ya, sehingga benar-benar menjadi program yang efektif. Ya, nah ini kita bisa lihat ketika melihat indikator sasaran strategis RPJMN dari Kementerian Kesehatan. Ini masalah stunting menjadi indikator ketiga dan juga wasting menjadi keempat ya pada balita ya. Nah ini adalah target dari Renstra RPJMN Kemenkes 2020 sampai 2024 ya. Dari kalau stunting pada saat awal 2020 itu 27,7 misalnya ya. Itu atau berdasarkan tahun SSGBI tahun 2019 itu 27,7, itu ditargetkan 2024 harus turun menjadi 14%. Ya, artinya nih hampir separuhnya, hampir 50% harus ditekan ya. Nah, kemudian juga wasting juga beresiko ya terjadinya malnutrisi pada balita ya. Nah, 10,2 menjadi 7 ya, artinya ini akan menjadi satu target yang akan istilahnya membutuhkan beberapa penyelesaian melalui program intervensi gizi secara spesifik maupun intervensi gizi secara sensitif ya. Kalau intervensi gizi secara spesifik yaitu adalah yang dilakukan oleh Kemenkes sendiri ya terhadap kelompok sasaran yang beresiko. Nah, kemudian kalau intervensi gizi sensitif itu adalah
intervensi gizi dengan cara melibatkan beberapa stakeholder yang terkait ya. Karena yang namanya masalah gizi tidak hanya menjadi PR-nya Kemenkes saja. Ya, ini adalah tanggung jawab bersama di suatu bangsa yang merasa prihatin ya terhadap kondisi status gizi dari anak-anak kita ya, seperti itu. Nah, itulah kira-kira gambarannya kenapa masalah anemia gizi remaja ini menjadi satu hal yang penting karena beresiko terhadap masa depan bangsa ya, yang dimana stunting itu menjadi satu PR ya. Dan makanya kemarin kalau kita dengar stunting sekarang ini sudah menjadi salah satu sasaran target bukan hanya di Kemenkes tapi di BKKBN ya, karena di BKKBN itu merupakan istilahnya lembaga yang memang ada sangat terkait ya dengan ibu hamil ya, kemudian juga dengan perencanaan keluarga yang baik ya, tentunya pendekatan keluarga lebih efektif ya. Nah, kemudian anemia gizi di sini tadi sudah disampaikan juga ya, kalau kita bicara tentang anemia gizi adalah anemia yang disebabkan ketidakcukupan zat besi, protein, vitamin tertentu, tembaga dan mineral lainnya. Artinya namanya nutrisional anemia. Jadi artinya anemia gizi yang memang disebabkan karena zat gizi ya. Nah, ada beberapa jenis. Di sini saya sedikit mengangkat ya biar kita refreshing lagi ya. Kalau anemia defisiensi zat besi itu tadi sudah banyak dibahas ya, istilahnya termasuk di sini karakteristiknya ya, yaitu penurunan produksi eritrosit atau mikrositik ya, dan berkurangnya tingkat sirkulasi hemoglobin ya. Nah, di mana mikrositik ini sebenarnya stage akhir dari defisiensi zat besi ya. Jadi kalau sudah mikrositik itu sudah berat sekali defisiensinya ya, dari periode jangka panjang ya terjadi kekurangan zat besi ya. Kalaupun terjadi kekurangan di awal itu bisa juga terjadinya penurunan imunokompetensi ya, tadi sudah banyak dibahas oleh Dr. Yusi juga bahwa sebenarnya ketika terjadi defisiensi awal itu juga sudah mulai terjadi penurunan imunokompetensi ya, terutama defek pada imunitas ya yang diperantarai sel dan aktivitas fagosit neutrofil yang dapat menyebabkan infeksi berulang ya. Jadi ketika kita mau mengaitkan antara imun dengan anemia itu sebenarnya bisa terlihat dari sini ya. Salah satunya anemia defisiensi zat besi aja ya. Ketika awal aja sudah terjadi itu penurunan imunokompetensi ketika defisiensi zat besi stage awal ya. Nah, penyebabnya tentunya kita juga sering slide ya penyebabnya. Ya, penyebabnya tentunya kita banyak memahami ya bahwa antara dari asupan ya, kemudian yang tidak mencukupi ya karena rendahnya hem ya ataupun non hem di dalam makanan ya, juga tidak menggunakan suplementasi ya, lalu absorpsi ya karena diare, klorhidria ya, dan penyakit saluran cerna lainnya juga bisa berisiko terhadap defisiensi zat besi ini ya, karena memang zat besi ini kan diserap di usus halus ya, dan di bagian-bagian saluran cerna tertentu terdapat lokasi-lokasi untuk penyerapan yang efektif ya. Kemudian setelah absorpsi utilisasi ya, penggunaannya ya oleh sel ya itu tidak memadai, misalkan karena ada gangguan gastrointestinal kronik ya, sehingga akan terjadi penurunan cadangan zat besi ya. Nah, kemudian peningkatan kebutuhan zat besi untuk pertumbuhan volume darah ya saat bayi, remaja, hamil, menyusui, kita jelas tak paham itu, makanya tadi sudah dibahas dalam anemia gizi pada remaja ya. Kemudian ekspresi juga meningkat, misalkan menstruasi, perdarahan ya, kehilangan akibat perdarahan ulkus ya pada saluran cerna, atau bisa hemoroid ya, misalkan tiba-tiba pucat dan lemas dan sebagainya, ternyata pas saat di anamnesa pasiennya ada hemoroid dan berdarah, dia nggak ngomong gitu ya. Nah, seperti itu. Varises esofagus itu jelas ya, enteritis regional, penyakit celiak, ulceratif parasitik atau malignan atau keganasan ya. Lalu peningkatan kerusakan Fe atau zat besi dari penyimpanannya ke plasma ya, tadi juga sedikit sudah diangkat oleh Dr. Yusi ya, bahwa Fe dari storage-nya kemudian di transfer ke plasma. Nah, dalam mentransfer ini ada beberapa zat-zat gizi yang terlibat. Makanya di sini ketika membahas anemia tuh banyak sekali penyebabnya kalau dari zat gizi ya, tidak hanya zat besi. Ya, next.
Nah, di sini bisa saya gambarkan sedikit bagaimana absorpsi zat besi di dalam saluran cerna ya. Tadi sudah dikatakan oleh Dr. Dusi ada mikrofili ya. Jadi di dalam mikrofili ini kan sebenarnya usus halus kita ya, itu terjadinya penyerapan zat besi ya. Nah, dan kita tahu bahwa zat besi dari makanan bisa berbentuk hem atau non hem ya. Sementara hem itu adalah senyawa yang terdiri dari 4 cincin porfirin, ya, di mana setiap cincin porfirin itu akan mengandung Fe atau zat besi, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada hem dan non hem, ya. Nah, kalau kita lihat jalurnya, yang hem ini akan lebih cepat untuk proses ya, untuk absorpsi dan melanjutkan mekanisme selanjutnya. Nah, tetapi kalau yang non hem ini tentunya dia akan ada beberapa tahapan lagi. Jadi Fe3 plusnya diubah dulu menjadi Fe2 plus dan baru dia bisa diproses ke proses selanjutnya. Jadi memang makanya dikatakan nilai bioavailabilitas dari bahan makanan yang mengandung hem itu lebih tinggi dibanding dengan yang non hem gitu ya, seperti itu. Nah, di dalam proses selanjutnya di sini juga banyak melibatkan beberapa zat gizi lain ya, dari ada ferritin ya dan seterusnya. Nah, di sini ketika dilepas ya ini juga akan menuju ke plasma gitu ya. Di sana dia akan bergabung dengan transferin yang merupakan senyawa protein ya, globular ya, yang ada di dalam plasma yang akan mengikat dari zat besi ini ya. Nah, di dalam absorpsi ini ternyata tubuh punya suatu mekanisme dalam penyesuaian ya. Subhanallah ya, memang Allah sudah memberikan kita yang terbaik ya. Jadi tubuh akan menyesuaikan absorpsi zat besi dari makanan ya. Dia akan meningkat bila cadangannya udah mulai menurun. Jadi cadangan di dalam sel epithelia usus misalkan itu sudah menurun, langsung dia akan meningkatkan penyerapannya ya. Nah, biasanya makanya kalau orang yang anemia sebenarnya penyerapan Fe-nya akan lebih tinggi ya, 20 sampai 30% makanan ya. Sekira segitu. Ketika normal dia sekitar 5 sampai 10%. Berarti Mbak, maaf. Ya. 5 menit lagi ya, Mbak? Ya, baik. Ya. Karena 5 menit, jadi saya juga nggak terlalu banyak membahas slide by slide ya. Jadi saya cuma menjelaskan secara ringkas saja. Namun nanti materi bisa diasup oleh para peserta untuk bahan pembelajaran ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, untuk asesmen pada anemia gizi besi ini secara klinis, biokimia, dan food history ya, bisa kita lihat. Gejala klinis tadi sebagian sudah disampaikan oleh Dr. Yusi ya, fungsi otot tidak adekuat, abnormalitas pertumbuhan ya, kerusakan epitel ya, kemudian penurunan imunokompetens, kelelahan ya, kemudian itu pada saat gejala awal ya. Gejala lanjutnya antara lain defek pada jaringan epitel, misalkan lidah, kuku, mulut, perut tadi yang sudah digambarkan ya oleh Dr. Yusi itu juga sudah dimasukkan. Gastritis ya juga termasuk gagal jantung ya. Nah, secara biokimia, asesmennya bisa dilihat dari beberapa pemeriksaan, contohnya serum ferritin, ya, TIBC, dan kadar. Nah, kalau kadar Hb sebenarnya kalau untuk anemia gizi besi ini ada yang mengatakan tidak cocok sebagai alat diagnostik ya, karena memang ada alasannya 3 hal, yaitu dipengaruhi hanya pada tahap lanjut penyakit, kemudian tidak dapat membedakan kekurangan zat besi dari anemia yang lain, dan juga nilai Hb itu pada individu normal itu sangat bervariasi. Ya. Kemudian secara food history kita bisa mengumpulkan data-data untuk konsumsi bahan makanan tinggi Fe ya, ataupun yang inhibitor terhadap Fe ya, lalu asupan Fe harian seperti apa, kemudian perilaku makan atau minum yang berpengaruh terhadap absorpsi Fe ya, kemudian perilaku dalam memasak, bahan makanan yang mempertahankan kandungan Fe dalam bahan makanan ya. Kemudian tingkat pengetahuannya pasien juga perlu kita gali terkait dengan anemia ya, atau bahan makanan atau menu yang tinggi Fe ya. Termasuk juga asupan obat-obatan terkait ya. Kita juga perlu harus menggali karena bisa jadi obat-obatan yang dikonsumsi pasien juga beresiko untuk menghambat penyerapan Fe. Ya. Nah, kemudian intervensinya ini tadi sudah banyak disampaikan dengan oral suplemen ya. Ada beberapa poin ya di sini, dan ternyata dari oral suplemen itu ada laporan bisa meningkatkan mood dan nafsu makan ya, dengan pemberian sekitar 10 sampai 20 mg zat besi per hari ya, untuk memungkinkan produksi sel darah merahnya meningkat sekitar 3 kali lipat kecepatan normal.
Nah, kemudian biasanya kadar Hb akan meningkat di hari keempat, tetapi untuk maintenance ya dilanjutkan 4-5 bulan. Nah, ada juga pemberian parenteral iron dextran. Nah, tetapi ini jarang dilakukan kecuali ya ada beberapa hal, misalkan pasien tidak mengkonsumsi suplemen karena gastric distress tadi ya. Lalu perdarahannya lebih cepat dari sumsum eritroid membentuk sel darah merah. Lalu suplemen F-nya tidak diserap, bisa juga karena malabsorpsi dan sebagainya ya. Kemudian dan atau memang terapi ini bisa lebih cepat tercapai ya, tapi biasanya mahal dan juga kurang safety atau kurang aman. Nah, terapi diet ini tentu kita tahu bahwa sumber Fe itu harus mengandung zat besi dalam jumlah besar ya, sesuai kalorinya dan berkontribusi minimal 10% KGA ya. Bahan makanan tinggi Fe saya yakin adik-adik ataupun teman-teman sini sudah banyak yang paham ya. Kemudian bioavailabilitas tadi sudah dijelaskan, antara lain ada yang inhibitor ya seperti tanin ya menghambat 50% Fe. Jadi makanya tanin dalam teh itu biasanya kan tinggi ya. Jadi kalau mengkonsumsi makanan yang tinggi sih jangan bersamaan dengan minum teh ya. Bisfitin dalam kuning telur juga bisa menghambat absorpsi Fe ya. Nah, ini contoh bahan makanan sumber zat besi dalam porsi ya. Kemudian cara bagaimana meningkatkan asupan zat besi ya, yaitu dengan memasukkan bahan makanan hem dan non hem dalam makanan yang sama. Jadi digabung sehingga nanti dia akan menjadi satu kekuatan untuk penyerapan absorpsinya nanti ya. Kemudian bahan makanan tinggi vitamin C, karena kita tahu vitamin C itu bisa membantu meningkatkan absorpsi dari zat besi ya. Lalu kopi ataupun teh yang mengandung tanin tidak dikonsumsi ketika makan, harusnya setelah makan antar waktu makan. Dan ada juga yang menyarankan memasak makanan menggunakan panci dari besi karena akan bisa menambah jumlah kandungan zat besi 30 kali lipat ya. Nah, kemudian ada anemia megaloblastik. Kalau anemia megaloblastik ini tadi sudah banyak ya disampaikan bahwa sebenarnya ini adalah istilahnya karakteristik pembesaran ya, imatur abnormal sel darah merah dalam sumsum tulang, dan 95% kasus ini disebabkan defisiensi asam folat dan vitamin B12 ya. Makanya untuk anemia megaloblastik ini biasanya banyak sekali dengan yang terjadi yang berkaitan dengan anemia gizi ya, karena yang sering terjadi karena defisiensi asam folat dan vitamin B12 ya. Nah, di sini ada mekanisme gangguannya pada metabolisme kobalamin yang menyebabkan anemia, yaitu manifestasi neurologis, gangguan dari mutasi metionin sintase ya, dan gen yang mereduksi metionin sintase ya. Nah, ternyata defisiensi asam folat itu lebih cepat terjadi dibanding defisiensi vitamin B12 ya. Kalau diet yang miskin asam folat itu dia akan mengakibatkan depresi setelah 2-4 bulan ya. Tetapi kalau diet yang miskin vitamin B12 dia akan terjadi, jadi cadangan vitamin B12 akan lebih banyak dibandingkan dengan asam folat ya. Nah, ini penyebabnya tentu kalau kita lihat dari pola perjalanannya zat gizi di dalam tubuh kita, mulai dari asupan sampai dengan ekskresi itu kan bisa terlihat beberapa risiko-risiko terjadinya defisiensi ya. Mulai dari asupan, kemudian absorpsi yang tidak adekuat, utilisasi ya, peningkatan kebutuhan ya, kemudian peningkatan ekskresi, juga peningkatan destruksinya. Nah, itu akan 6 hal ini yang akan menjadi penyebab terjadinya defisiensi zat gizi apa saja, walaupun bukan masalah anemia akan terjadi seperti itu. Ya. Nah, kemudian tahapan defisiensi ada 4 stage ya. Biasanya tahapan itu mulai dari awal deplesi dari cadangannya dulu. Itu biasanya akan terlihat dari penilaian serum ya, bisa. Kemudian step berikutnya adalah pada tingkat sel ya, mulai terjadi deplesi asam folat misalkan di eritrosit ya di bawah 160 nanogram per mililiter. Kemudian setiganya udah terjadi pada level yang lebih tinggi karena defisiensinya makin banyak, yaitu sampai mengganggu metabolisme folat ya. Dan folat kita tahu ini adalah suatu molekul yang berperan dalam sintesis DNA ya, dengan tetrahidroksi folat asid ya, THFA ya. Nah, kemudian step berikutnya, step keempat, ada yang lebih parah lagi, akhirnya sampai memanifestasi dalam bentuk klinis ya, anemia folat dengan peningkatan MCV dan juga anemianya.
ya. Nah, ini ada satu mekanisme methylfolate trap yang cukup unik ya. Kenapa? Makanya di sini kenapa antara vitamin B12 dan asam folat itu saling berkaitan di dalam berperan terjadinya anemia, anemia megaloblastik ya. Di sini karena di dalam cadangan di sel ya, dia berbentuk 5-metil THFA ya, tetrahidroksi folik acid ya. Dia bentuknya tidak aktif. Nah, untuk bisa diaktifkan dia harus diubah menjadi THFA. Nah, dengan cara mengurangi gugus metil. Gugus metil kita tahu ya itu CH3 ya, satu karbon unit harus dikeluarkan. Nah, dan yang mengeluarkan ini adalah vitamin B12 gitu. Nah, jadi ketika vitamin B12-nya terjadi defisiensi, maka asam folat ini tidak bisa aktif. Nah, sementara akhirnya dampaknya ke seluruh ke tahap berikutnya, bukan di protein inti di dalam DNA, itu akan terganggu. Nah, inilah yang mengakibatkan tadi beberapa gejala klinis dan sebagainya ya, bahkan juga pada genetik yang sifatnya genetik. Ya, ini yang terjadi. Inilah yang terjadi antara hubungan antara vitamin B12 dengan asam folat. Ya. Nah, kemudian intervensi gizinya jelas dia harus suplementasi oral ya, dan seterusnya. Di sini dengan maintenance juga akan diberikan. Nah, setelah anemia terkoreksi, pasien diinstruksikan untuk konsumsi minimal sekali sehari buah segar ya, sayuran berwarna hijau atau jus buah dan sayur ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini anemia defisiensi vitamin B12 dan anemia perniciosa ya. Kita tahu ada anemia defisiensi vitamin B12 dan perniciosa ini juga cukup berkaitan ya. Penyebabnya sama ya, diet yang miskin vitamin B12 dari segi asupan, absorpsinya, utilitasnya ya. Kemudian juga peningkatan dekstrusi, peningkatan ekspresi dan seterusnya ya. Nah, kemudian tahapan defisiensinya juga hampir sama ya. Dari tahapan pertama stage 1 pasti dari asupan dulu. Di asupannya memang dan absorpsinya rendah ya. Nah, di sini deplesi protein primernya ya di bawah 40. Step 2-nya deplesi berkelanjutan ya, terjadi sampai penurunan protein yang akan mengikat vitamin B12 ini untuk bisa diserap ya. Berarti ya, dan step 3 kerusakan metabolisme dan seterusnya sampai klinis. Kemudian di sini untuk intervensinya jelas ya, yang jelas di sini juga ada informasi bahwa pasien DM dengan metformin memiliki resiko penurunan absorpsi vitamin B12 sekitar 10-30% ya. Sebenarnya banyak yang akan saya sampaikan. Anemia pada PM juga banyak, metabolisme protein, karena pada PM terjadi penurunan cadangan protein cukup berat sehingga otomatis pembentukan sel darah merah dan seterusnya akan terganggu sehingga memudahkan terjadi anemia. Itu nanti akan dilihat lagi ya, karena biasanya dia terjadi polisitemia, seolah tidak ada anemia, padahal sebenarnya dia karena volume darahnya menurun akibat pembentukan proteinnya juga menurun. Bu Narti, mohon maaf waktunya mendekati habis Ibu. Oke, baik. Nah, saya sedikit lagi, tinggal 3 slide lagi, saya izin ya. Ini anemia defisiensi koper, termasuk juga anemia terkait vitamin E. Ini juga beberapa jenis anemia yang berkaitan dengan gizi ya. Nah, kemudian anemia di masa pandemi ini saya dapat 2 jurnal sebenarnya yang saya mau cari gitu ya, temuan mungkin karena waktunya nggak cukup ya. Jadi ada jurnal yang berkaitan dengan COVID ya, terkait dengan anemia ya. Di sini cukup menarik ya, karena terjadi perbedaan signifikan pada level rata ferritin ya, ditemukan di antara survivor dan penyintas. Jadi ternyata memang kalau HB-nya tidak terlalu terlihat, tetapi pada ferritinnya dia terlihat perbedaannya pada mereka yang survivor COVID dan juga yang penyintas ya. Kemudian selain itu juga pada studi di Afrika, pada anak-anak Afrika itu ditemukan juga komposisi sistem imun pada anak itu bervariasi tergantung usia, lokasi geografis dan status anemia. Jadi anemia itu juga mempengaruhi kondisi sistem imun pada anak-anak di Afrika. Kemudian juga dari Pak Anurag Shankar ya, pada tahun 2016 kami ikut seminarnya, itu ternyata memang dari penelitian beliau itu beliau meneliti tentang vitamin D dan sebagainya terkait dengan pentingnya dalam imunitas melawan TB ya. Kalau kita lihat kan TB itu kasus saluran pernapasan ya, mungkin infeksi saluran pernapasan ya, meskipun disebabkan oleh bakteri. Sementara kalau COVID sekarang ini kan dengan virus ya.
Nah, tetapi secara imun saya rasa itu hampir sama ya peranan zat gizinya ya. Di sini antara lain zat besi ya, di sini juga sangat berpengaruh terhadap imunitas melalui proses neutrofil dan fungsi pembunuhan atau kuman ya, seperti itu. Nah, kemudian terakhir saya cuma bisa menyampaikan ya, bahwa kesimpulannya masalah anemia gizi pada remaja itu merupakan masalah kompleks dan penanganannya harus melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif ya. Nah, masalah anemia gizi pada remaja berdampak pada kualitas generasi yang dihasilkan. Jelas tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa resikonya sangat banyak sekali dalam berbagai aspek. Nah, kemudian penanganan anemia gizi pada remaja itu merupakan langkah yang efektif dan akan berdampak pada keberhasilan penanganan stunting di Indonesia nantinya. Ya, anemia gizi juga berkaitan dengan sistem imun sehingga menjadi penting dalam menghadapi global pandemi COVID-19 ini ya. Nah, kemudian kita sebagai tenaga gizi juga sebaiknya meningkatkan peranan kita ya dalam setiap level pelayanan kesehatan yang terintegrasi ya guna mengatasi masalah anemia gizi ini secara efektif. Karena pada level pelayanan kesehatan yang primer mungkin di situ sifatnya pencegahan ya. Tetapi ketika masalah anemianya itu menjadi satu gejala kronik dan perlu penanganan serius, mungkin bisa di refer kepada Fasiankes yang berikutnya. Nah, oleh karena itu harus ada pelayanan terintegrasi antara ahli gizi di puskesmas dengan ahli gizi di rumah sakit, itu akan menjadi lebih baik ya, sehingga namanya pasien ataupun masyarakat itu sangat benar-benar terbimbing mulai dari tingkat kebutuhan pelayanan yang primer sampai dengan yang sekunder dan tersier. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf bila ada kesalahan ataupun ketidaktepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.